Bolehkah ormas merazia? Saya ke Nusron Wahid, Ketua Umum GP Ansor. Dan sebagai ormas, berhakkah Ansor merazia? Pertama begini Pak Karni, tugas ormas itu melakukan edukasi kepada anggotanya. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada anggotanya tentang hak-hak warga negara. Kalau itu ormas Islam ditambah tentang tradisi-tradisi, tentang ajaran-ajaran dan tentang syariat Islam. Itu tugas ormas. Tugas ormas bukan melakukan sweeping, bukan melakukan razia, bukan melakukan monitoring. Karena monitoring itu tugas irjen. Tugas inspektorat, itu monitoring. Nah ini ormas ini berfungsi sebagai inspektoratnya polisi atau inspektoratnya apa? Berarti dia mengambil hak dan tugasnya irwasum. Nah, kalau itu dilakukan. Kalau dia melakukan monitoring terhadap pekerjaan-pekerjaan bupati atau pekerjaan dinas, berarti dia mengambil tugas inspektorat jenderal. Itu monitoring terhadap perjalanannya SOP yang ada. Tugas ormas yang utama adalah edukasi publik kepada anggotanya. Dan kalau mau diperluas kepada masyarakat. Saya setuju dan saya mendukung. Karena ini bulan puasa. Dengan apa yang diperjuangkan oleh, dan sama misinya, dengan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat dari FPI. Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan amar ma'ruf bil ma'ruf. Amar ma'ruf dilakukan bil ma'ruf. Tidak ada ayat satupun yang mengatakan bahwa amar ma'ruf boleh dilakukan bil mungkar atau dengan kemungkaran. Nahi mungkar atau mencegah kemungkaran tidak boleh juga dilakukan dengan kemungkaran baru, juga bil ma'ruf, dengan kebaikan. Kalau kita nggak setuju dengan kemaksiatan, perjudian, semua orang nggak setuju. Batin kita semua tidak ada yang setuju. Lebih baik teman-teman FPI kalau kita setuju sepakat, minta ini ditutup, besok pagi, kumpul di mana, kita datangin kantor polisi. Kita datangi Pak Bupati atau Bupati Kendal. Tutup. Proses secara legal, tutup karena ini tidak sesuai dengan undang-undang. Ada saluran-salurannya. Kalau saudara Beni tadi dari wakil ketua DPRD tidak bisa menekan Pak Kapolres, tidak bisa menekan Bupati, datangi kantornya. Ada lembaga aspirasi, karena DPRD adalah lembaga aspirasi. Datangi, saudara Beni, sebagai ketua DPRD, Anda dapil sana. Kalau tidak bisa menutup itu, memperjuangkan itu, kau nggak akan saya pilih lagi. Contoh misal, datangi Bupati. Bupati kita datangi. Kalau Bupati nggak bisa menutup itu, karena ini semua keberatan, pilkada nggak saya pilih lagi. Atau bagaimana? Ini adalah aturan main yang ada. Bukan kita menjadi polisi sendiri. Bukan kita menjadi hakim sendiri. Ini adalah tata aturan kita dalam bernegara. Tidak ada ekstra konstitusional. Tidak ada extraordinary oleh kelompok manapun dan dimanapun. Pak Karni, kami juga mempunyai anggota kami yang melakukan kekerasan. Contohnya di Sampang. Konflik antara Sunni Syiah. Beberapa anggota kami terlibat. Sebagian saya serahkan pada polisi. Yang ada seperti itu. Kami yang melakukan. Setelah itu kita larang. Kita edukasi dan sebagainya. Kita lakukan. Hampir semua komunitas mempunyai pengalaman-pengalaman dan mempunyai anggota yang juga mempunyai potensi melanggar undang-undang, mempunyai potensi untuk kekerasan. Inilah tugas kita sebagai pemimpin. Fungsi ormas di sini. Inilah pentingnya undang-undang ormas. Salah satunya adalah melakukan diseminasi, melakukan literasi, melakukan penetrasi, edukasi kepada publik tentang pentingnya bagaimana undang-undang, hak-hak warga negara, toleransi, menghargai satu dengan yang lain, bukan menjadi hakim baru, bukan menjadi polisi baru. Kalau saya jadi Kapolres, kalau saya jadi Wakapolres, saya jadi polisi, saya marah, saya tersinggung. Kenapa? Tugas-tugas kami diambil alih oleh orang lain. Kalau saya jadi irjen, saya juga tersinggung. Tugas-tugas kami diambil oleh orang lain. Tapi saya setuju dengan teman-teman FPI. Di sini kita harus perkuat aparatur negara, polisi, aparat keamanan supaya tegas. Jangan, saya setuju dengan teman-teman FPI, kalau memang benar saya katakan benar. Teman-teman FPI mengatakan, kenapa maksiat dikelola? Setuju. Kalau memang aturannya tidak boleh mengadakan, tidak ada.
harus ditutup. Tapi kalau kita polisi mengatakan jangan berbuat maksiat, masih ada yang berbuat maksiat. Kita lihat dulu dia melakukan di mana, di ranah publik atau di ranah privat dan sebagainya. Polisi adalah polisi negara, bukan polisi privat. Dia adalah melindungi hak-hak domain-domain publik, bukan domain-domain privat. Selama dia melakukannya itu, melanggar domain-domain publik, polisi harus kita perkuat, polisi kita tuntut untuk lebih tajam. Tapi kalau itu adalah domain-domain privat, polisi tidak boleh masuk ke situ. Nah, tinggal kita lihat bahwa pelacuran kemaksiatan itu dilakukan dalam rangka domain privat atau domain publik. Kalau domain privat, urusannya ada individu dengan Tuhan. Itu adalah hak-haknya. Pak Karni berjalan dengan selingkuhannya, misalnya dengan siapa, itu urusan Pak Karni dengan Tuhannya. Contoh, urusannya dengan Tuhannya, bukan domain polisi lagi. Kecuali kalau istrinya Pak Karni mengadu, itu lagi jadi domainnya polisi sudah. Itu berarti adalah domain-domain publik. Semoga Pak Karni tidak selingkuh masalahnya. Makanya itu namanya kelah delik. Kenapa? Jadi delik aduan absolut. Delik aduan absolut. 284 KUHP. Aku nggak tahu Bang. Ya kalau harus mengadu. Ya. Jadi kesimpulannya yang mungkar itu tidak bisa dihadapi dengan mungkar. Amar ma'ruf harus dilakukan bil ma'ruf. Wa nahyun anil mungkar wa laisa bil mungkar. Melakukan amar perintah kebaikan harus dilakukan dengan kebaikan. Mencegah kemungkaran tidak bisa dilakukan dengan kemungkaran juga, tapi dengan kebaikan juga. Kita lihat, tidak bisa dibuat kesimpulan bahwa orang yang menolak FPI di Sukarejo kemudian bermaksiat, nggak bisa. Mungkin yang menolak FPI di Sukarejo itu karena apa? Geram, kesal melihat perilaku yang tidak sopan, tidak simpatik dan sebagainya. Mohon maaf, mungkin seperti itu. Boleh mengatakan dibantah itu, kami tidak melakukan itu, tapi ini masalah persepsi publik. Mengatakan tidak sopan dan sebagainya. Tugas daripada pendakwah, tugas daripada ormas itu menyampaikan kebaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Wajadilhum billadzi ahsan. Itu adalah. Terima kasih.